Dalam sejarah modern, sangat sedikit pemimpin dunia yang berani berkata tidak kepada Amerika Serikat. Siapapun yang menentangnya biasanya berakhir tragis. Dari Ali Khamenei, Iran 2026, Nicolas Maduro, Venezuela 2026, Muammar Gaddafi, Libya 2011, Saddam Hussein, Irak 2003, Manuel Noriega, Panama, Salvador Allende, Chile, Joao Goulart, Brazil, Jacobo Arbenz, Guatemala, sampai Mohammad Mossadegh, Iran 1953. Tapi ada satu pemimpin yang tidak hanya menentang Amerika. Ia berhasil melumpuhkan ekonomi Barat tanpa menembakkan satu rudal pun. Namanya Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Raja Faisal naik tahta pada tahun 1964 sebagai Raja Saudi Arabia ketiga. Ia anak dari pendiri kerajaan, Abdulaziz Al Saud. Berbeda dengan citra pangeran Arab yang mewah, Raja Faisal dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, soleh, pekerja keras, dan reformis. Ia membawa banyak perubahan, membangun pendidikan, infrastruktur, membuka sekolah untuk perempuan, dan memodernisasi negara tanpa meninggalkan akar Islam. Tapi keberaniannya yang paling dikenang adalah di kancah internasional. Oktober 1973, Perang Yom Kippur meletus. Mesir dan Suriah menyerang Israel untuk merebut kembali tanah mereka. Awalnya pasukan Arab unggul telak. Israel panik. Perdana Menteri Golda Meir bahkan hampir mempertimbangkan opsi nuklir. Israel meminta bantuan Amerika. Presiden Richard Nixon pun mengirimkan bantuan senjata senilai $2,2 miliar melalui operasi Nickel Grass. Sebuah keputusan yang langsung memicu kemarahan Raja Faisal. Raja Faisal sudah berulang kali memperingatkan Washington, jangan dukung Israel secara membabi buta. Ia bahkan mengirim pesan tegas, jika kalian membantu Israel, kami akan memutus pasokan minyak. Amerika menertawakan ancaman itu. Menteri Luar Negeri Henry Kissinger menganggapnya hanya gertakan dari orang-orang gurun. Itu adalah kesalahan fatal dalam karirnya. Pada 17 Oktober 1973, Raja Faisal memimpin Organisasi Negara-Negara Arab Pengekspor Minyak, OAPEC. Mereka mengumumkan embargo minyak Arab 1973, salah satu senjata geopolitik paling berani dalam sejarah. Penghentian total ekspor minyak ke Amerika Serikat, Belanda, dan negara-negara pendukung Israel. Pemotongan produksi minyak sebesar 5% setiap bulan hingga Israel mundur dari tanah Arab. Dampaknya dahsyat. Harga minyak dunia melonjak hampir 300-400% dari sekitar $3 per barel menjadi hampir $12 dalam hitungan bulan. Di Amerika dan Eropa, pom bensin kehabisan stok, warga antri berjam-jam. Lampu jalan dimatikan, sekolah ditutup, pasar saham anjlok, ekonomi barat terkena stagflasi, inflasi tinggi sekaligus pertumbuhan mandek. Raja Faisal menggunakan minyak sebagai senjata untuk membela Palestina dan menekan barat agar berhenti memihak Israel. Di tengah krisis, Henry Kissinger terbang ke Riyadh untuk melobi Raja Faisal agar mencabut embargo. Kissinger mencoba membujuk, bahkan sedikit mengancam. Paduka, jika embargo tidak dicabut, kami punya opsi militer. Raja Faisal menjawab dengan tenang namun tegas, kalimat legendaris yang menggema sepanjang sejarah. Kami dan leluhur kami dulu hidup dengan kurma dan susu. Kami siap kembali ke kehidupan itu demi martabat dan keadilan. Tapi, apakah rakyat kalian di barat siap hidup tanpa minyak? Kissinger mencoba mencairkan suasana dengan humor. Pesawat saya saat ini kehabisan bahan bakar di bandara. Bisakah Yang Mulia izinkan kami mengisinya? Kami bayar dengan harga internasional. Raja Faisal menatapnya serius dan menjawab, saya hanyalah seorang pria tua yang punya satu keinginan sebelum mati, menunaikan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa di Yerusalem. Bisakah Anda bantu saya mewujudkan itu? Ruangan langsung hening. Kissinger terdiam. Ia baru sadar ini bukan soal uang atau minyak. Ini soal keadilan bagi Palestina dan martabat umat. Embargo ini berhasil menekan Amerika. AS akhirnya memaksa Israel berunding. Embargo dicabut pada Maret 1974. Raja Faisal membuktikan bahwa negara berkembang yang bersatu bisa menggoyahkan kekuatan superpower.
Di dunia Arab dan Islam, beliau menjadi pahlawan. Tapi di mata sebagian Barat, beliau dianggap ancaman. Raja Faisal tahu resikonya. Ia pernah berkata kepada menterinya, "Aku berdoa kepada Allah agar nyawaku diambil sebagai syahid, bukan mati di atas tempat tidur." Pada 25 Maret 1975, saat menerima delegasi Kuwait di istana, keponakannya sendiri, Pangeran Faisal bin Musaid, mendekat untuk mencium tangan. Tiba-tiba ia mengeluarkan pistol dan menembak Raja Faisal di kepala. Beliau wafat tak lama kemudian. Pelaku ditangkap, diadili, dan dieksekusi. Penyelidikan resmi menyimpulkan motif pribadi, dendam atas kematian saudaranya tahun 1965 saat protes televisi. Meski ada spekulasi keterlibatan intelijen asing, CIA atau Mossad, tidak pernah terbukti di pengadilan. Kematiannya mengguncangkan dunia Arab. Arab Saudi berkabung nasional selama 3 hari. Raja Faisal bukan hanya pemimpin negara, ia pemimpin visioner yang berani menggunakan kekayaan minyak untuk memperjuangkan keadilan Palestina. Ia membuktikan kekuatan sejati bukan dari senjata nuklir, melainkan dari iman dan martabat. Ketika bersatu, bahkan negara kecil saja bisa menggoyahkan kekuatan besar. Setelah kepergiannya, kebijakan Arab Saudi perlahan berubah dan semakin terikat dengan sistem petrodolar Amerika. Belum ada lagi pemimpin seberani dirinya. Al-Fatihah untuk Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Semoga Allah merahmati beliau, menerima amal perjuangannya, dan menempatkannya di surganya. Sejarah mencatat satu raja, satu keputusan, mengubah dunia. Like, komen, share, dan subscribe untuk cerita sejarah inspiratif lainnya.